Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Rumah Kebaya Modis. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membagikan tutorial pecah pola dress batik. Saya berharap video ini bermanfaat bagi Anda dan kita bisa sama-sama belajar untuk menghasilkan karya-karya terbaik. Baiklah, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita simak video berikut ini. Baiklah, kita akan membuat pola dress batik. Nah, di sini sudah saya siapkan garis-garis ya. Ini saya terangkan dulu. Pertama kita akan membuat pola bagian depan dahulu ya. Nah, kita tarik dulu garis lurus seperti ini. Ini untuk garis bantunya ya. Ini terserah kita ya. Pokoknya ditarik garis bantu dulu, garis lurus untuk buat pola depannya. Nah, selanjutnya dari sudut ini kita ukur ke bawah sini ya. Garis yang ini panjang punggung ditambah 2. Panjang punggung ditambah 2 diukur dari sudut ini ya. Paling atas ke garis ini panjang punggung ditambah 2, kemudian kita tarik garis lurus ya. Ini garis yang pertama. Ini untuk menentukan lingkar pinggangnya. Selanjutnya garis yang kedua ini dari lingkar pinggang ini kita ukur ke atas panjang sisi. Panjang sisinya berapa kita ukurkan ke atas, kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kemudian yang ketiga adalah garis pinggul, diukur dari lingkar pinggang turun ke bawah sepanjang tinggi pinggul. Nah, ini adalah untuk garis pinggul ya, menentukan lingkar pinggulnya. Nah, ini setelah kita dapatkan garis-garis ini, kemudian kita akan masukkan ukurannya. Ini tadi untuk menentukan lingkar badan. Kita tentukan lingkar badannya sesuai dengan rumus ya, 1/4 lingkar badan ditambah 1 untuk bagian depannya. Tapi kita ukur dari garis ini ya, bukan dari sini ya, patokannya dari sini, garis bantu tadi, karena kita akan membuat pola setengah untuk pola depannya. Nah, dari titik ini kita ukur sepanjang lingkar badannya ya. Setelah kita masukkan ke dalam rumus tentunya ya. Nah, ke sebelah sini kita ukur lingkar badannya dan sebelah sini juga, karena ini pola untuk setengah badan, bukan 1/4 ya. Ini untuk setengah pola bagian depannya. Nah, kemudian dari sini kita ukur lingkar pinggangnya ya. Kita ukur seberapa lingkar pinggangnya. Kemudian kita tentukan titiknya, dan untuk lingkar pinggul kita ukur berapa hasil lingkar pinggul kita dapatkan setelah dimasukkan ke rumus, kita ukurkan ke sini. Nah, setelah dapat titik-titiknya kemudian kita hubungkan dulu. Ini kita hubungkan seperti ini. Nah, kira-kira sudah bisa dimengerti ya sampai di sini. Selanjutnya kita akan menentukan besar bahunya ya. Nah, dari titik ini kita ukur 7 cm ya. Ini rumus. Kemudian dari 7 cm ini kita ukur lebar bahunya. Nah, sebelah sini juga kita ukur pertama 7 cm. Selanjutnya lebar bahunya berapa kita ukur, dan dari titik ini atau dari lebar bahunya kita turunkan 3 cm. Kemudian kita ukur ya lebar bahunya. Kita garis, kita hubungkan titik-titiknya. Nah, selanjutnya untuk kerung lengannya kita tentukan dulu lebar dada. Dari titik ini, dari atas kita turunkan 13 cm.
Kemudian kita ukur ke kiri ke kanan lebar dadanya. Lebar dada adalah setengah lebar dada ya. Nah, selanjutnya kita tarik garis, kita hubungkan titik-titiknya. Ini kita bentuk kerong lengannya. Oke. Nah, sekarang kita tentukan lingkar kerong lehernya. Sini saya turunkan 10 cm. Ini terserah teman-teman ya, boleh lebih dari 10 cm atau boleh kurang dari 10 cm. Kemudian di bahunya saya kurangkan 5 cm ya. Nah, kemudian kita bentuk kurung lehernya seperti ini. Ini terserah aja ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan ukur dulu panjang bajunya. Panjang baju kita ukur dari lingkar pinggang ya. Dari lingkar pinggang kita ukur ke bawah untuk panjang baju. Kemudian kita tarik garis lurus. Nah, selanjutnya dari titik ini kita ukur ke kiri kanan sepanjang lingkar pinggul. Karena ini bentuknya lurus aja ya teman-teman, nggak ada penambahan atau untuk mengembangkannya tidak perlu ya. Nah, ini masih pola biasa ya, pola standarnya untuk dress. Sekarang kita akan pecah polanya. Oke. Dari sini, dari titik ini kita akan ukur ke sebelah sini sepanjang sini ya teman-teman, kira-kira 10 cm ya. Ini terserah teman-teman, bisa 10, bisa lebih dari 10 dan bisa kurang dari 10, karena ini untuk pecah pola ya, tergantung kebutuhan masing-masing aja. Nah, dari sini kita ukur 10 cm. Kemudian dari sini juga kita ukur 10 cm untuk kelurusannya nanti ya. Di sini 10 cm. Kemudian dari titik ini kita ukur ke bawah sepanjang 15 cm. Nah, ini juga relatif, bisa kurang dari 15 dan bisa lebih dari 15. Kemudian kita tarik garis lurusnya. Ini kita hubungkan. Nah, bentuknya seperti ini untuk bagian depan ya. Sekarang kita tentukan kupnatnya. Kupnatnya kita tentukan di bagian lingkar badan, yaitu setengah jarak buah dada. Kita ukur ke kiri kanan 1,5. Kemudian dari lingkar badan kita turunkan 4 cm.
Selanjutnya untuk panjang ke bawah kita turunkan 12 atau 13 cm. Sekarang kita hubungkan ya garis-garisnya. Di sini saya tidak memakai kupnat samping. Kalau teman-teman mau pakai kupnat samping juga boleh ya, terserah aja. Nah, selanjutnya untuk sebelah sini kita buat lagi kupnatnya ya. Di sini supaya ini tidak mengenai bagian depan tadi, kita boleh kurangkan kupnatnya. Bisa digeser ke sebelah sini atau bisa digeser ke sebelah sini juga ya, terserah ya teman-teman. Nah, sekarang saya geser ke sini aja ya. Oke, udah selesai untuk bagian depannya. Sekarang kita akan membuat pola bagian belakang. Bagian belakang biasa saja ya teman-teman, sama seperti pola belakang yang untuk dress biasa. Ini kita turunkan 3. Kemudian kita garis bahunya. Kerong leher belakang kita turunkan 6 cm. Selanjutnya lingkar badan, lingkar pinggang, dan lingkar pinggul. Kemudian panjang bajunya ya, kita samakan dengan ukuran pinggulnya. Ini kita kurangkan 5 cm juga, sama seperti pola depan tadi. Oke, selanjutnya kupnatnya ya. Untuk pola belakang kupnatnya adalah setengah lingkar pinggang. Oke, udah bagian belakangnya seperti ini ya. Ini pola belakang dan ini pola depan. Kira-kira bisa dimengerti ya teman-teman. Tapi untuk lebih mengerti lagi, saya akan potong pola ini ya, dan kita akan meletakkannya di kain. Cara meletakkannya di kain akan saya jelaskan. Kita akan gunting dulu polanya ya.
hasilnya seperti ini ya. Ini pola depannya kita bagi dua ya, satu yang kecil dan satu lagi yang besar. Nah, selanjutnya kita akan menentukan cara meletakkannya di kain ya. Nah, di sini saya sediakan kertas ini kita umpamakan kain ya. Oke, ini kita umpamakan kain, kemudian kita letakkan polanya seperti ini. Untuk pola depan dan ini yang kecil, kita akan memotong kainnya hanya satu lapis ya. Tapi untuk pola belakangnya nanti kita akan lipat dua kainnya. Kita buat jadi dua lapis ya. Pertama kita potong dulu untuk bagian pola depan. Ini pola depannya letaknya seperti ini. Di samping kita beri kampu sekitar 3 cm ya, 2 sampai 3 cm. Kemudian di sini kita beri kampu 1,5 sampai 2 cm ya. Oke. Letaknya seperti ini, tentunya di bawah juga kita kasih kampu ya, sama di sampingnya. Caranya seperti ini ya meletakkannya. Nah, ini kita semat dulu dengan pentul supaya bisa kita potong nanti. Oke, sekarang kita potong dulu untuk bagian depannya ya. Nah, ini bagian depannya sudah selesai kita potong. Nah, ini ya kampunya kita beri di sini. Kemudian di samping kelilingnya. Di atas kita beri kampu kira-kira 1,5 cm dengan di kerung lengan. Kerung leher dengan kerung lengan 1,5 cm. Kemudian di sampingnya 2 sampai 3 cm dan di sini juga ya 2 cm. Oke, di bawah boleh 2 sampai 3 cm kampunya. Nah, ini sementara kita sisihkan dulu, kemudian kita akan memotong bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakang, ini kita umpamakan kainnya ya, kita lipat dua ya. Ini bahannya kita lipat dua, kemudian kita letakkan pola belakangnya seperti ini. Ini kita beri kampu kira-kira 2 sampai 3 cm. Nah, udah selesai. Ini bagian belakangnya saya bagi dua ya. Artinya di sini kita akan meletakkan resletingnya ya. Resleting di bagian belakang. Oke. Kemudian ini bagian depannya tadi
Kita buka ya pentulnya supaya kelihatan. Nah, untuk menyambungnya nanti ini kampunya yang di sini kita akan lipat seperti ini nanti. Kita lipat sesuai dengan besar kampu yang kita beri tadi ya. Kemudian kita tempelkan di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk bagian depan dan ini untuk bagian belakangnya. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya. Ini adalah pola dress batik atau pecah pola. Bisa kita pakai kain apa saja ya, tapi polanya seperti ini. Oke teman-teman, semoga bisa dimengerti ya. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan selamat mencoba. Saya berharap teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video kami dan nantikan video selanjutnya di channel Rumah Kebaya Modis. Sampai jumpa.